Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah yang Allah muliakan, sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dan masih dicurahkan nikmat-nikmat. Mudah nikmat itu kita gunakan pagi hari dengan ibadah subuh, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat, zikir dan lain sebagainya yang kita kerjakan pagi hari ini semuanya dikabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan banyak pahala di dunia, penuh barokah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadzal muallif rahimahullah. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Kamis kemarin saya hadir. Saya diajak ibu-ibu pengajian saya di Matraman mau ke Masjid Al-Jabar. Berangkat jam 4 dari rumah sini. Habis suruh memang alhamdulillah karena macet kalau siang sedikit aja. Alhamdulillah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama simak nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini termasuk sahabat yang istimewa. Saking istimewanya di antaranya syaitan-syaitan itu gak mau dekat. Gak bisa bayangin Pak ya. Pasti kalau seseorang yang dijauhi syaitan, insya Allah sholatnya khusyuk. Benar Pak ya? Kalau kita apa? Pada syaitannya. Ya Pak ya. Akhirnya Pak sholat kita khusyuk. Makanya jujur kita ini sholat itu lagi berjuang. Ya Pak ya. Antara kepengen khusyuk, terus melawan godaan syaitan dan sebagainya. Kemudian mengatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada macam-macam nama syaitan. Salah satunya namanya Al-Walhan. Al-Walhan. Syaitan namanya Al-Walhan. Siapa itu syaitan Walhan itu? Fahuwa yuwaswisu fil wudu. Setan Al-Walhan itu ialah melakukan operasionalnya. OPS-nya itu ya adalah menggoda, membikin was-was orang yang mau wudu. Bahkan ada yang mengatakan adalah membikin yang ingat jadi lupa, yang lupa jadi ingat. Selalu saya sampaikan itu.
kita sebetulnya ingat tapi lupa. Ketika masuk ke kamar mandi pertama suruh ngapain Bapak? Doa. Tadi baca doa. Yang doa yang enggak. Doanya Bapak, mohon maaf kayak netika ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa kan Pak ya? Tapi enggak ngomong lagi. Kedua, dilupakan yang ingat. Kita masuk kamar mandi kaki mana dulu? Kiri. Benar enggak tuh tadi? Tadi benar enggak tadi? Lupa. Lupa ya Pak ya, enggak apa-apa. Artinya pagi hari saya ngingetin kembali Pak ya. Ya, maklum manusia. Itu Pak digodain. Kenapa? Setan enggak mau hamba yang mau perbuatan di awal-awal ibadah itu mempunyai nilai sempurna. Kalau bisa nggak ada nilainya. Itu tadi nggak mau doa, berarti mengurangi pahala sempurna Pak ya. Apalagi ketika masuk pakai kok kanan, nah jungkir balik tuh udah. Nyampe di situ kadang-kadang Bapak apa? Kita ini disunahkan sebelum ngambil wudhu itu ngambil air sedikit untuk mencuci tangan. Sunahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu Bapak tadi megang apa. Yang kita pegang itu najis atau nggak najis. Ya Pak ya? Kan nggak tahu. Nah ketika kalau langsung nggak pakai cuci, khawatir air yang kita tuangkan apa Bapak? Adalah najis. Berarti kan nggak boleh kan Pak ya? Air yang kita gunakan itu suci, mensucikan. Suci nggak kena najis, mensucikan berarti apa? Menghilangkan tadi itu batal-batal wudu. Benar nggak Pak ya? Tuh. Jadi gampang aja. Hampir sunnah-sunnahnya itu setan disuruh masuk. Itu tadi dilupakan. Ya. Terus apalagi dilanjutkan oleh keterangan itu di sini wa yuksiru bi istiqmalil ma'i. Digoda dengan banyaknya menggunakan air. Jadi begini. Nawaitu. Ini kemudian jangan semuanya Pak ya. Kan kita ini suruh membasuh wajah berapa kali Bapak? 3 Pak ya, apa Pak ya? Benar Pak ya? Tapi terkadang-kadang ada nggak yang lebih? Ini bikin Mas. Tadi itu udah 3 atau belum? Tuh. Saya kira apa? Membutadir air. Mohon maaf. Ini omongan saya agak kasar gini. Apalagi menggunakan air yang barangkali kita nggak pernah bayar. Contoh kita ke masjid, nggak pernah masuk rotak. Kita gunakan air berlebihan. Padahal ini air kan ya menggunakan listrik dan sebagainya. Makanya bapak saya ngajak nih pribadi saya sering-sering sudah ke masjid. Barangkali kita menggunakan fasilitas masjid. Contoh air, betul. Apalagi Bapak adem-adem. Apalagi Bapak kebersihan. Nah, insya Allah Bapak jadi akhirnya setan itu nggak mau ngajak itu. Masa sudah kok udah banyak orang yang nyumbang, ada yang lihat tuh Pak. Dipikir begitu tuh Pak. Ya, menggunakan air yang berlebihan, bahkan umpamanya airnya sendiri pun tidak boleh. Makanya orang dulu itu belum ada keran, wudunya pakai apa Bapak? Tendi, ember dibolongin kecil, betul Pak ya? Subhanallah, kecil, tidak berlebihan, tuh kecil. Sehingga kadang satu ember itu bisa sekeluarga. Ya zaman dulu kan ngambil air agak susah Pak ya. Kalau sekarang alhamdulillah meskipun makanya ngocornya di sini jangan terlalu gede-gede. Gitu kan Pak ya, kecil. Akhirnya kan ngocor. Yang berikutnya menggoda setan itu wala yuta'ammamu. Enggak mau meratakan. Kan wudu itu biasanya kan kita jadi kan kita disuruh meratakan kenapa?
ya Pak ya, ratakannya. Sebab umumnya kita ini adalah wajah berminyak, betul Pak? Kebanyakan kita banyak minyak kan Pak ya, apalagi kita sudah makan gula. Nah, karena namanya minyak sama air nggak bisa masuk. Ya, makanya pertama itu kita ratain, benar-benar. Bahkan kalau bisa jangan sampai ngurangin anggota wudhu. Saya lihat ada sering dua tempat yang sering ngurangin dan tidak membasuh anggota wudhu. Ketika di tangan memakai baju yang lengannya agak sempit, benar Pak ya? Tuh, sehingga kadang-kadang hanya pas siku. Nah kalau begitu bagaimana? Ambil air puterin tangan, jari-jari begini nih, biar kena. Tuh, gitu Pak ya. Nah kalau kurang anggota wudhu, wah katanya sampai sikut. Ya bener, tapi bener enggak? Nah itulah Bapak diwaswas. Kalau wudhunya ada nggak sempurna, nanti sholatnya dua di daerah kaki, terutama tumit. Ya, tumit. Ya, pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat ya, sebelum sholat fardu, ada yang mengatakan begitu sunnah, dia suruh bolak-balik sampai 3 kali. Ya namanya orang ditegur sampai 3 kali. Memang kenapa sih Nabi? Begini sahabat, saya melihat tumitmu itu belum kena air. Ada dua, ada kalanya memang tidak dibasuh, ada kalanya tumit ya, itu kadang-kadang ada pecah-pecah. Biasanya kalau pecah-pecah itu ada hitam, benar nggak Pak ya? Hitam. Nah itu kan nggak masuk air itu, sehingga menghalangi masuk. Makanya kalau mohon maaf kalau kakinya lagi pecah-pecah, memang kurang vitamin apa nggak tahu Pak, tolong digosok-gosok dibersihin itu. Itu juga menghambat air masuk, menghambat tidak diterimanya wudhu kita. Ya kalau kita orang biasa pakai kaos kaki mungkin nggak Pak ya. Dulu itu saya ketika haji maupun umrah tuh, mohon maaf ini ya, itu sering ketemu orang India, orang Bangladesh. Waduh, ya apa namanya? Ya begitulah Pak ya. Ya orang itu ya Allah hitam begitu, itu belakangnya itu pecah-pecah. Memang negeri Arab itu kalau fisik kita nggak kuat, udaranya itu mempengaruhi kaki kita sehingga cepat pecah-pecah, bergusik. Udah begitu kadang-kadang mohon maaf ya sama maklumilah sandalnya kadang-kadang ya begitulah sandalnya. Kalau kita kan haji umroh itu kadang-kadang dibilangin oleh pemimpin nanti sandalnya yang begini gitu kan ya. Namanya orang Muslim. Kadang-kadang juga orang India, Bangladesh kalau haji maupun umroh pakai mobil sendiri itu Pak. Bukan pakai sahabat itu kadang sampai sekian jauh jalan. Nah otomatis kan kena pasir badan itu. Nah kalau memang begitu kita bersihin. Kadang-kadang di masjid itu kan ada kasar-kasar itu Pak ya, entah keramiknya, entah pakai plastik nasi itu Pak, kosok-kosok. Bapak lihat, makanya kita wudhu itu begini, dilihat, dinitikkan itu loh Pak. Kalau ini adalah nggak sempurna ataupun nggak kena air, wudhunya nggak terima. Kalau wudhu untuk sholat berarti nanti khawatir sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berkembang khawatir doa kita nggak dikabul. Sampai ya. Jadi disikut kaki begini. Kalau ada orang antara kepala sama kuping nggak masalah tuh. Ya, saya sering sampaikan di buku pengajian, ibu-ibu hati-hati kalau berwudu. Ibu tadi habis pakai make upan lah, nggak bersihin dulu tuh. Tolong ya, bapak yang punya istri, bapak yang punya anak perempuan, sampaikan itu. Nanti bapak diminta pertanggungjawabannya. Kan sering tuh ustadz cerita di kitab itu nanti ada bapak masuk neraka.
Karena istrinya juga sama-sama masuk neraka. Kenapa? Waktu dulu saya itu Pak gak diajarin tuh Pak, minta tentang jawabannya. Sering ayat kitabnya ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu masuk neraka. Itu tadi ya, kita diem gara-gara kita ini adalah kalah dengan bini. Ada banyak kalah dengan bini bapak. Ya, kita malah kayak apa kalau sudah di rumah ngatur-ngatur. Ya kita bilang bukan masalah ngatur nggak ngatur, ini hukum fikih. Kalau ibu ya wudunya nggak sempurna, nanti saya diminta pertanggungjawabannya. Nanti bagaimana? Ya kalau wudu jangan langsung niat, dibasuh dulu. Apalagi kita kadang-kadang kerja lapangan, mohon maaf ya, kadang-kadang lapangan itu kan banyak debu-debu begitu Pak ya. Jadi ketika wudu ya sebelum wudu dibasuhin, dirapi-rapiin dulu gitu kan Pak ya. Apa tujuannya? Tak lain adalah barangkali ada air yang nggak bisa masuk, dengan dirapikan itu ketika saat berwudu air bisa masuk selalu sempurna. Ada yang mengatakan sampai bukan berlebihan ya, kalau rasanya maknyus, nah gitu Pak ya, rasanya adem, nah itu bahwasanya air itu sudah masuk. Itulah yang kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajhul mu'mini yaumal qiyamati kanuril. Nanti di akhirat wajah orang mukmin itu ya Allah terang kal qamari, seperti rembulan di bulan purnama. Kok bisa Nabi? Ada yang tanya, iya. Siapa itu Nabi? Itulah orang-orang yang bisa melakukan wudu dengan sempurna. Ya, padahal terangnya nanti di akhirat kita butuhkan, karena di sono matahari hancur, bintang hancur, apalagi listrik wah gelap. Dengan izin Allah wajah kita itu adalah terang. Mohon maaf keluar sedikit. Kenapa kunang-kunang itu ada anunya, lampunya Pak ya? Konon katanya ya, kunang-kunang itu keluarnya malam tapi matanya nggak begitu terang. Tapi subhanallah dengan terang itu baru terang matanya itu Bapak. Kunang-kunang aja bisa menjaga dirinya, apalagi kita. Nah supaya bisa tadi yuk wajah kita nanti terang begitu. Demikian pula Bapak, kalau kita ketemu kiai ajengan marhaba ibu, nadratul wajhi ibadati, wa mandang wajah alim ulama sunnah Bapak, bahkan digolong ibadah. Lihat Bapak wajahnya itu Bapak, mau orangnya putih hitam kayaknya bersinar. Apa yang dikatakan dari min azaril wudu, itulah terangnya bekas-bekas wudu kita. Masya Allah. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, saya menekankan hati-hati ketika kita berwudu ada setan yang menggodanya. Saya berpikir begini, kenapa kok nggak namanya setan khobais wal khubus? Kok namanya walhan? Kata Sayyidina Ali. Oh no, ya. Kalau hubus wal khobais itu gak begitu dasar. Dasarnya setan awal hati itu Pak. Lebih dasarnya menggodanya itu. Itu tadi saya sampaikan, melupakan yang kita sudah ingat, ya Pak ya. Kemudian apa? Mengingatkan yang kita lupa. Itu tadi. Lupain aja. Masuk masjid, masuk sholat, masuk kamar mandi. Demikian pula kalau kita keluar, ada doa juga kan Pak ya? Ya. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali setelah berdoa, nah ini nih Bapak, di luar suruh nambahin baca inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Saya merenung kenapa Imam Ghazali itu ngajak untuk membaca itu. Itu tuh Lailatul Qadar. Nah itu tadi tuh apalagi cahayanya luar biasa itu barangkali itu. Yang kedua apa? Kalau berdoa mohon maaf keluar dari kamar mandi. Kadang-kadang di kamar mandi waduh begini langsung kan enggak layak kata ya doanya itu dia di luar. Di luar kalau memang memang disunatkan Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah tuh saya merenung kenapa kok Rasulullah ngajarin Allahumma ja'alna tawwabin, karena wudu aja kok kita disuruh tobat. Di antara jawabannya dengan wudu itu adalah maksudnya kepingin kita ini beribadah juga kepingin bertobat. Kan habis wudu kan kadang sholat Pak ya, itu waja'al mutatahhirin. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang suci. Kepingin Bapak diri kita ini ya bersih zahir, bersih batin. Ini ulama batin kita ini hilangkan sifat dendam, dengki, iri, suudzon. Jadi orang yang banyak sabar. Gampang loh Pak, ini Bapak yang gak gampang. Coba kalau kita mau punya akhlak begitu, Masya Allah. Wong kadang-kadang kita ini ngelihat yang lain kejelekan gitu pada orang lain, kita nggak mau kejelekan. Masya Allah itu orang ya meskipun jelek pasti masih ada kebaikan tuh sampai segitu. Terakhir Bapak yang dimuliakan oleh Allah, wanhan itu menggoda ialah alaga mau habis sholat itu kan habis wudu itu ada yang namanya kan disunahkan ada namanya kan sholat ba'dal wudu ya kan ya, sholat setelah wudu. Tapi kadang-kadang kita ini lupa akan setan langsung duduk ya, apalagi waktunya pendek. Ya udah kalau waktu padan itu Bapak ya kalau memang di masjid atau di rumah itu tadi itu ba'dal wudu, sholli sunnata ba'dal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Oh, jangan ditanya Bapak apa pahala apa yang kita pokoknya nggak bisa. Di antara tadi itu Bapak nanti di akhirat wajah kita lebih terang kembali. Nah itulah Bapak satu yang bisa saya terangkan tentang godaan setan. Masih ada nama-nama setan-setan yang lagi godaannya apa lagi ya. Pertama tadi apa? Setan namanya al-walhan. Mudah-mudahan kita bisa melawan ya, kita perangin setan itu. Pada bilang masa kalah dengan setan ya, faktanya sering kita kalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.